Shalom Jemaat Tuhan. Baik, di saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Sama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat dan biarlah hati kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Dan biarlah apa yang kami renungkan ini boleh kami ingat, boleh kami pahami, selebihnya dapat kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah kepada hamba yang kami akan firman Tuhan di saat ini Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman ini. Haleluya, amin. Baik, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat ini, atau lebih baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kisia Patricia Kawango, biasa dipanggil Eca. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Lebih tepatnya saya tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan sekarang saya menempuh pendidikan di kampus STFT Jakpro Makassar, prodi teologi, dan puji Tuhan sekarang sudah semester 6. Nah, demikian perkenalan singkat dari saya. Baik, langsung saja mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baik, di saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu tidak hidup dalam kekhawatiran. Tidak hidup dalam kekhawatiran. Kata khawatir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah takut, cemas, gelisah terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Dalam pembacaan kita di saat ini, Rasul Paulus mau menasihatkan jemaat yang ada di Filipi, terkhususnya pada ayat kita di saat ini, untuk mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pasti kita pernah mengalami kekhawatiran. Baik kita khawatir akan pekerjaan kita, khawatir dengan keuangan kita, khawatir dengan segala tugas-tugas dan tanggung jawab kita, khawatir dengan masa depan kita. Ya, itu sangat membuat kita merasa khawatir, merasa cemas dengan akan hal itu. Namun dalam pembacaan kita di saat ini, kita akan sama-sama belajar untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Setiap orang Kristen, saya dan jemaat Tuhan sekalian, kita dapat hidup dengan tidak berada dalam kekhawatiran. Bagaimana caranya supaya saya dan jemaat Tuhan tidak hidup dalam kekhawatiran? Dengan menerapkan beberapa cara. Cara yang pertama adalah berdoa. Cara yang pertama adalah berdoa. Berdoa, kita tahu ya, berdoa kita mendatangkan sama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan. Namun dalam bacaan kita di saat ini, ketika kita berada dalam kekhawatiran, kita harus datang kepada Tuhan dengan cara kita berdoa. Ada sebuah cerita, ini pengalaman saya waktu saya pergi misi ke daerah Ampana di Sulawesi Tengah, dan ini perjalanan misi kami Sulut Ministry dengan tujuan kami akan melakukan pelayanan di Ampana dan terkhususnya di daerah Kohoas. Dan perjalanan ke Kohoas itu akan melewati sungai. Namun pada malamnya sebelum kami besoknya mau pergi ke daerah Kohoas ini, tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang membuat kami semua kaget. Terus pada waktu itu hujan, dan orang-orang di sana kasih tahu kami bahwa kami tidak bisa menyeberang sungai itu karena arusnya deras dan airnya itu sudah tinggi, jadi kami tidak bisa lewat itu. Dan semua kami pada waktu itu semuanya cemas, semuanya takut, khawatir, bahkan bisa pergi ke Kohoas karena tujuan utama kami pergi misi itu ke daerah Kohoas, terkhususnya melakukan pelayanan di sana di daerah
tersebut. Namun itulah ada suatu hal yang di luar prediksi kami, bahwa kami tidak bisa menyeberang sungai itu. Teman-teman semuanya panik saat itu, semuanya tegang, sudah bingung, tidak tahu mau buat apa, karena yang kami tahu perjalanan ke sana itu hanya melalui sungai itu. Ya, di saat itu kami sudah panik, dosen kami kasih tahu untuk mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, kita sampaikan segala yang menjadi masalah kita ini, biarkan Tuhan memberikan kita jalan keluar. Udah, kami semuanya duduk berdoa, dan malam hari itu kami berdoa. Kami berdoa, kami sampaikan segala kekhawatiran kami ini, Tuhan biarkan kami jalan keluar untuk pergi ke daerah Kapuas ini. Sudah, cuma beberapa menit kemudian ada ibu-ibu yang kasih tahu kami bahwa kami bisa ke Kapuas, tapi melalui mendaki gunung. Namun perjalanan itu juga begitu panjang. Dan sudah setelah dikasih tahu itu, semua keputusan itu ada di ketua misi. Sudah, besoknya tiba-tiba ketua misi kasih tahu kami untuk kami siap-siap, dan kami akan melakukan perjalanan melalui mendaki gunung itu. Dan kami mulai jalan kaki itu dari setengah 10 sampai jam 7 malam. Dan puji Tuhan, Tuhan menyertai kami dalam perjalanan. Meskipun kami melewati gunung, mendaki gunung, turun gunung, melewati sungai yang tingginya sampai sini, dan kami melewati lumpur juga. Dan puji Tuhan menyertai kami ketika kami berdoa, ketika kami datang sama Tuhan. Tuhan berikan kami jalan keluar. Itulah yang perlu kita lakukan. Kita dapat belajar dari pengalaman ini bahwa ketika kita dalam situasi bingung, situasi kita khawatir, cemas, tidak bisa berbuat apa-apa, perlu kita lakukan adalah kita berdoa. Kita sampaikan segala pergumulan kita, kekhawatiran kita ini kepada Tuhan yang membuat kita merasa cemas, takut akan hal itu. Sampaikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena tahu berdoa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Ya, biasanya disebut seperti itu, nafas kehidupan orang percaya. Yang betul, melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan melalui doa ini kita juga bisa selalu berharap hanya kepada Tuhan. Kita sampaikan segala beban, pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Dan kenapa kita harus berdoa? Karena melalui doa ini kita merasa tentram, karena kita sudah sampaikan semua kepada Tuhan. Menyampaikan semua kepada Tuhan segala beban, pergumulan yang kita hadapi ini. Dan kita tahu pasti ketika kita sebagai orang percaya kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak sendiri. Kita pasti berharap sama Tuhan, dan kita tahu Tuhan itu akan ada bersama-sama dengan kita, akan melindungi kita, akan menjaga kita, dan pasti Dia akan memberikan kita penguatan kalau kita datang kepada Tuhan dengan kita berdoa kepadanya. Itulah cara pertama bagi kita untuk kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Cara yang kedua yaitu mengucap syukur. Cara kedua yaitu mengucap syukur. Kita tahu cerita tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang, yaitu baru laki-laki, di mana Yesus melakukan mujizat itu di mana orang-orang datang mengikuti Yesus, dan pada waktu itu mereka semua sudah kelaparan dan tidak ada makanan. Dan murid-murid Yesus ini datang kepada Yesus, kasih tahu bahwa meminta Yesus untuk memberikan makan kepada orang-orang yang sudah lapar ini. Namun ada
salah seorang yang bernama Filipus, dia bilang sama Yesus bahwa roti yang seharga 200 dinar pun itu tidak akan cukup bagi mereka ini, mereka 5.000-an, sekalipun masing-masing itu mendapat sepotong kecil. Namun ada salah seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu dan dia mengucap syukur kepada Allah, kepada Bapa. Melalui itu, apa yang terjadi? Yesus dapat membagi-bagikan makanan kepada 5.000 orang ini. Dan itu pun masih ada sisanya, hitung 12 bakul. Dari cerita Yesus ini yang memberi makan kepada orang-orang yang mengikuti dia, kita dapat belajar bahwa Yesus mengucap syukur. Yesus mengucap syukur dalam keadaan yang bisa dibilang mustahil, karena dikasih makan 5.000 orang dengan hanya 2 ikan dan 5 roti, dan itu sangat mustahil. Kan sampai Filipus khawatir dengan hal itu, dengan yang setahu di awal bahwa uang yang 200 dinar itu tidak akan cukup. Kalau menurut kamus Alkitab, dinar itu adalah mata uang Romawi. 1 dinar ialah upah kerja harian dalam 1 hari. Dan kata Filipus itu tidak akan cukup bagi mereka, meskipun hanya dibagi sepotong-potong saja. Dari sini kita dapat belajar bahwa, tapi Yesus juga memberikan teladan bagi kita untuk kita mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Ketika kita merasa dalam kekhawatiran, kita merasa dalam pergumulan kita, dalam hal kecemasan kita bergumul dengan segala masalah beban kehidupan kita datang kepada Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan sampai dengan keadaan ini, kekhawatiran ini membuat kita mengeluh, kita menyalahkan Tuhan, tapi biarlah kita mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan untuk masalah ini. Ketika kita mengucap syukur, kita kasih tahu sama Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini, dan kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan yang pelihara seluruh kehidupan kita, dan kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Berarti mengucap syukur dalam segala hal bukan hanya kita dalam hal kekhawatiran saja, dalam hal baik juga kita perlu mengucap syukur. Terkadang kalau sudah kita senang-senang, lupa sudah kita mengucap syukur, dan kadang pun kalau kita dalam keadaan sudah dalam banyak masalah, pergumulan, pasti juga sudah lupa untuk mengucap syukur. Tapi firman Tuhan yang jelas, Paulus mengingatkan kita juga bahwa mengucap syukur ketika dalam pergumulan beban kita kata sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan yang kita hadapi. Inilah kedua cara yang perlu kita lakukan supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Yaitu cara pertama, kita berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan segala permohonan kita, segala kekhawatiran ini kita sampaikan kepada Tuhan, dan sudah kita mengucap syukur dan berterima kasih dengan segala apa yang Tuhan buat. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan buat itu semua baik adanya. Tahu bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia memberikan segala kekhawatiran ini untuk demi kebaikan kita, di mana kita mau datang, sampai di mana kita mau datang mencari Tuhan. Dan biarlah melalui semua ini, kita sebagai orang Kristen, kita mau datang berdoa sama Tuhan dan mengucap syukur sama Tuhan. Pasti di balik semuanya itu Tuhan pasti akan memberikan kelegaan, dan pasti Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Demikian yang dapat saya sampaikan di saat ini. Ucap syukur untuk firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Tuhan, tolong kami agar kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Terima kasih dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.